يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين. Mesti dilestarikan. Tapi seperti pengalaman bahwa tidak kesembilan orang punya bakat, punya minat untuk mendalami tasawuf ini. Jelas di Mustafawiyah ada dulu kawan saya yang kebetulan dia setelah tamat dari Mustafawiyah menekuni tasawuf ini, sehingga profesi dia belakangan adalah untuk mengajarkan tasawuf ke sana kemari antar provinsi dia. Jadi kebetulan datang dia singgah di rumah, maka setelah berdiskusi musyawarah dengan dia, sepakat kami bagaimana kalau sekiranya guru-guru Mustafawiyah diajak untuk sama-sama menekuni thariqat ini. Jadi sebagai apanya, caranya dibuatlah peringatan Maulid di sini. Jadi tukang ceramahnya bapak itu langsung dia hampir cerita di situ bagaimana model dia untuk menarik perhatian guru-guru ini supaya tertarik untuk mendalami thariqat. Namun ternyata dari sekian banyak guru, hampir 200 orang, yang menerima hanya sekitar 15 orang. Itu gambaran umum ya. Jadi saya rasa di daerah lain pun kira-kira begitu. Jadi sangat beruntung sekali kita ini dianugerahi Tuhan hidayah taufik untuk mendalami itu. Jadi saya kebetulan telah memasuki thariqat semenjak tahun 74. Waktu saya masih kelas 6 di Mustafawiyah. Thariqat yang saya masuki hari itu Naqsabandi kan itu. Lalu kemudian kelas 7 saya di sini, tambah lagi thariqat Khulwatiyah yang dimiliki oleh Mustafawiyah, yang dijazahkan dulu kepada kami oleh Syekh Abdul Halim Al-Khatib. Kemudian lagi tambah lagi dengan thariqat zamannya yang diajarkan oleh ayahanda Haji Mukmin di sini. Namun thariqat ini zamannya ini enggak tamat saya, yaitu menetapkan kepada saya wirid mesti sekian-sekian. Saya bilang saya enggak sanggup. Jadi paling nanti bisa saya sepertiga, marah-marah lah itu kepada saya, tapi saya nggak peduli, pokoknya apa yang saya inginkan saya tanya terus. Mudah-mudahan 3 tahun baru dikasih apa yang dijawab, apa yang saya inginkan, karena memang kita tidak memenuhi persyaratan kan itu. Jadi simpul dari tasawuf ini menurut pengalaman saya, bukan minggu ini Pak, kita nanti diskusi ini. Apa yang saya ketahui saya sampaikan, apa yang Bapak ketahui kita bagi bersama di sini, kan kira-kira begitu. Jadi orang-orang Bapak ini menurut cerita sementara yang saya dapat mendalami thariqat Naqsabandi kan itu. Naqsabandi. Jadi sistem ada apa namanya? Pakai kelambu kan itu. Pakai tawajud kan. Sementara Khulwatiyah enggak tawajud, kita sendiri beramalkan. Tapi tujuannya sama menurut saya. Bahwa yang paling dasar mengenai tasawuf ini ayat Al-Quran, alastu birabbikum qalu wala syahidna, bukankah saya ini Tuhan kamu? Mereka berkata para ruh, bala, benar, syahidna, telah kami saksikan. Jadi kalau sekiranya ada kafir ini, bisa diminta kafir ini. Tolong ada tuh hantar saja. Siap. Jadi ayat ini menjadi dasar ini, kalaupun dia hanya sekali dalam Al-Quran, tapi mencakup rumus keseluruhan pada manusia dan kehidupan. Jadi simpel, padat, dan strategis. Dari inti yang kita berkumpul di sini, apa ini berembuk tukar pendapat bagaimana lebih memahami, lebih memanfaatkan thariqat apa ini untuk menegakkan muslimin yang
punya bakat yang berminat. Itu bagaimana supaya Islam ini semakin berkualitas. Iya. Supaya lebih berkualitas. Jadi ini bahwa problema umat Islam Indonesia saya lihat semakin banyak, semakin kompleks. Wah, diserang dari satu sisi Wahabi, sisi lain Syiah, sisi lain liberal, sekuler, Ahmadiyah, Kristen lagi, Yahudi lagi. Wah, jadi semakin terjepit saya lihat ini. Tapi walaupun begitu kita tidak frustrasi bahwa apabila kita benar di jalur yang benar, Tuhan akan menolong kita. Jadi untuk mengukur ini bukan hanya dengan nalar pikiran, tapi lebih ditentukan oleh apa yang ada di sini, oleh hati dan keimanan itu ya. Bahwa bagaimanapun telah diprogram Tuhan bahwa dunia nanti akan kiamat, menjelang kiamat nanti orang yang beriman semakin sedikit kan itu. Pada saat nanti sudah habis baru dikiamatkan dunia. Yang arti kalau masih ada orang yang beriman, yang benar beriman, dunia belum dikiamatkan. Jadi itu modal kita yang paling besar ini. Untuk mana kita tetap optimis ini terhadap Islam. Banyak tantangan, hujatan, rongrongan terhadap Islam. Kita optimis itu Allah nanti akan membantu kita. Dan Mustokohiyah salah satu yang mempertahankan Ahlussunnah wal Jamaah, mudah-mudahan diamankan Allah dari segala gangguan supaya bisa nanti tetap mengkader kepada generasi yang akan datang. Jadi dalam masalah politik kita telah akan digerogoti saya lihat oleh orang-orang yang bangsa asing ya. Ekonomi mereka kuasai, media massa mereka kuasai, tinggal selaput lagi untuk politik, orang itu nanti berkuasa di sini. Di depan mata mungkin nanti kita seperti Singapura, orang pendatang yang berkuasa, sementara populasinya kecil belakangnya. Yang paling parah seperti Australia, apa nama penduduk asli mereka? Aborigin itu ya, dari beri kesempatan sama sekali. Orang pendatang semua berkuasa. Ini menurut satu teori mungkin saja terjadi di Indonesia kan itu. Tapi seperti tadi bahwa Allah yang mengatur bukan mereka kan itu. Apabila kita masuk berdoa kepadanya, yakin kita akan diperkenankan. Sempat saya tulis di Facebook ya. Kalau sekiranya orang yang tidak pernah tinggal sholat 5 waktu. Kemudian kalau sekiranya orang yang tidak pernah tinggal sholat rawatib. Yang ketiga, kalau sekiranya orang yang tidak pernah meninggalkan sholat tahajud, baca Fatihah 7 kali tiap sholat. Yang 3 golongan itu ya, dengan doa supaya nanti umat Islam di Indonesia dalam keadaan baik-baik, dalam bernegara dan berbangsa. Kemudian didoakan supaya pemimpin ini diberikan kepada kita oleh Allah pemimpin yang baik. Yakin saya, bagaimanapun orang jahat pemimpin akan berubah dengan baik. Kalau tidak nanti dilengserkan apa dia Fatihah yang dibaca itu nanti. Tapi dengan syarat kita ini yang tadi itu yang 3 golongan benar-benar membacanya. Tiap sholat 7 kali. Jadi saya lihat dapat tanggapan dari sebagian orang dengan arti bahwa secara terbuka kita ini Islam. Kadang-kadang sembayangannya hanya 1 kali 1 minggu. Itu hari Jumat ya. Jadi orang seperti itu tidak apa-apa. Islamnya dia mungkin nanti akan datang petunjuk kepadanya. Tapi yang paling kita harapkan berdoa yang 3 golongan ini yang tidak pernah meninggalkan sholat 5 waktu. Yang lebih baik lagi yang tidak pernah meninggalkan rawatibnya. Yang paling baik lagi situ yang tidak pernah sholat tahajud. Ini paling baik. Jadi kalau sudah kita sepakat akan mudah. Yakin saya diperkenankan Tuhan. Jadi sudah ada tadi satu. Apa ya? Ada bukan menggurui ini. Bukan menggurui. Jadi sana alastu birabbikum.